Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Judul renungan pada malam hari ini saya beri judul Teladan Doa Daniel. Bapak Ibu Saudara, tentu kita semua sebagian besar pasti tahu bahwa doa itu adalah bagaikan nafas kehidupan bagi orang Kristen ya. Bagaimana kalau kita sebagai orang Kristen tidak pernah berdoa? Dan sangat di sini kita saling mendukung ya, dengan adanya doa yang selalu diadakan pada Rabu malam, dan juga ada doa berantai, karena itu sangat berguna sekali bagi kita semua. Karena dimana kita yang mungkin kalau doa sendiri itu biasanya akan merasa kurang bergairah, kurang bersemangat. Tetapi kalau kita dengan doa berantai itu kita semakin ada semangat ya, karena teman-teman juga menyediakan waktu untuk doa pada hari itu. Jadi dapat dibayangkan seperti doa itu kalau tubuh jasmani kita tidak bernafas ya. Bayangkan kalau kita menahan nafas 1 menit atau 1,5 menit mungkin, apa yang akan terjadi? Kita akan tersengal-sengal. Dan itu seperti kita kalau kita tidak melakukan doa ya, kerohanian kita akan bisa kering, lesu, kurang bergairah, kurang bersemangat. Doa ini adalah kebutuhan penting bagi orang-orang percaya, karena dengan berdoa ini kita mempunyai berelasi dengan Tuhan, membangun relasi, berkomunikasi dengan Allah Bapa ya. Karena kita itu diberi hak yang istimewa, bisa berkata-kata kepada Tuhan. Karena sebenarnya kita tidak tahu bagaimana berdoa, tetapi Roh itu yang berkata, memberikan dalam hati kita itu bisa berkata ya Aba, ya Aba, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak tahu bagaimana berdoanya yang bagus, tidak pandai berkata-kata, tetapi Roh kita itu membantu kita untuk berdoa pada Tuhan, menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, karena Roh itu mengetahui batin kita sendiri. Mari kita buka di dalam Daniel 6 ayat 1 sampai, kalau situ sebenarnya sampai 28 ya, tapi kita akan baca sampai 11 saja. Ini kisah kehidupan Daniel ya. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawa mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapati suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia,
kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Amin. Mungkin Bapak Ibu bisa meneruskan kembali nanti di rumah. Bapak Ibu Saudara, kita pasti sering mendengar kisah ini ya. Sangat terkenal kisah Daniel ini. Jadi saat itu Raja Babel melarang untuk berdoa selain kepada raja. Tetapi larangan ini adalah hasil dari persekongkolan dari para pejabat, para wakil bupati yang pada iri ya. Mereka iri dengan keberhasilan Daniel. Dan mereka berusaha ingin menjatuhkannya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan, tetapi mereka tidak menemukan. Karena Daniel ini luar biasa, seorang yang pandai, mempunyai pengetahuan yang tinggi, dan pekerjaannya tidak ada yang bisa ditemukan kesalahannya. Dan mereka mencari-cari kesalahan sampai mereka mendapati bahwa Daniel ini tekun berdoa lah. Hal ini makanya ini dijadikan alasan supaya untuk menjatuhkan Daniel. Mereka berusaha untuk membujuk raja supaya mengeluarkan suatu undang-undang yang hal itu undang-undang itu tidak bisa diubah-ubah pada saat itu, dan suatu yang undang-undang ini tidak bisa diubah dan memang ingin menjatuhkan Daniel. Nah, Bapak Ibu Saudara, namun di ayat yang ke-11 itu tadi begitu didengar Daniel bahwa undang-undang itu sudah dibuat, Daniel itu tetap tenang, Bapak Ibu Saudara. Dia tetap tenang, santai, dia tetap pergi ke rumahnya, dia berdoa dan memuji Tuhan seperti yang biasa dilakukannya. Daniel ini sudah mempunyai habit, mempunyai kebiasaan yang bagus ya. Kebiasaan ini dilakukannya setiap hari. Nah, tentunya ini bisa kita teladani apa yang dilakukan oleh Daniel ini. Jadi Daniel ini tetap berdoa meskipun sudah ada larangan, tidak boleh berdoa atau memberikan memohon selain kepada raja. Tetapi Daniel ini tetap dia lebih takut kepada Allah. Apa yang bisa kita teladani yaitu bahwa yang pertama itu kebiasaan berdoa. Perintah raja ini tidak bisa menghentikan Daniel yang sudah mempunyai kebiasaan untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempunyai kebiasaan yang sering kita lakukan, entah itu kebiasaan yang baik atau itu buruk itu, dan biasa kita lakukan itu akan berulang terus, itu akan menjadi sebuah karakter. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengubah kebiasaan yang jelek itu, yang sudah kita lakukan lama itu tidak mudah. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara mau mencoba, itu perlu latihan konsisten setiap paling tidak sampai 25 hari itu kita lakukan terus. Misalnya Bapak Ibu Saudara mau punya kebiasaan bangun pagi, biasanya bangun siang, itu tidak mudah, harus dilakukan terus. Nanti kalau sudah melewati paling tidak 30 hari itu nanti akan sudah menjadi gaya hidupnya seperti itu. Kalau biasa bangun jam 4 pagi, suruh bangun jam 7 tidak bisa. Masih dia akan
terbiasa bangun pagi gitu. Dan itu menjadi gaya hidupnya gitu, karakternya. Nah, karakter kebiasaan yang sudah baik ini adalah senjata yang ampuh untuk mengubah perjalanan hidup kita semua. Jadi apalagi kebiasaan yang baik ini kita disatukan dengan kebiasaan bisa mau berdoa, ya, akan menjadi senjata rohani yang paling luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menyatakan diri, ketika kita percaya pada Tuhan, kita itu sebenarnya menyatakan genderang untuk berperang, ya. Kalau kita biasa-biasa saja, kita ya biasa, karena peperangan kita adalah bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara. Nah, jadi kita harus membekali diri, ya, menggunakan doa ini kita pakai setiap hari. Daniel berdoa 3 kali sehari. Bapak Ibu Saudara, apa yang menyebabkan Daniel tetap tekun berdoa bahkan di bawah situasi yang mengancam sekalipun? Apa yang membuat Daniel tekun berdoa ini, Bapak Ibu Saudara, kira-kira? Padahal sebagai kita, kalau kita orang biasa ditekan, pasti kita ya akan ikut, ya, takut mengikuti. Apalagi yang menekan itu adalah pemerintah yang resmi, ya. Situasinya Daniel adalah orang buangan, tetapi Daniel ini dipercaya, diangkat menjadi orang pejabat yang penting dari ketiga orang yang dipilih raja. Mungkin Bapak Saudara pernah mempunyai kebiasaan yang baik. Contohnya berdoa itu punya, aku mau ambillah waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk membaca firman, ambil waktu untuk saat teduh. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa lakukan itu beberapa waktu, tapi bisa juga kebiasaan baik itu bisa menurun, frekuensinya menurun, terus durasinya juga menurun. Apalagi kalau membaca Alkitab. Kalau sendiri pasti akan banyak godaannya, ya. Mungkin pertama-tama tahun baru nanti kita mulai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Tapi di tengah-tengah perjalanan sampai Imamat bilangan itu waduh kok kayak gini isinya, kenapa ya ini dicatat semua, ya, buat apa sih? Tapi itu memang semua tulisan itu dicatat karena itu penting, ya. Mungkin kita tidak tahu fungsinya, tapi mereka teliti, semuanya dicatat. Nah, kebiasaan yang baik itu tidak apa-apa diteruskan, dilakukan. Dan alangkah baiknya kalau doa berantai ini kita kan semangat, ya. Kalau misalnya membaca Alkitabnya malas-malas, bisa dibuat juga bersama-sama. Hari ini yuk kita baca ayat ini sampai ayat ini, ya, misalnya gitu. Pasti semangat. Karena kalau membaca Alkitab sendiri gitu, pasti kita akan malas, gangguannya banyak, ya, itu contohnya. Apa yang membuat Daniel tetap tekun berdoa ini bukan karena kekuatannya atau kesanggupannya, namun karena kuasa Allah lah yang meneguhkannya. Allah lah yang meneguhkan kehidupan doa Daniel, Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa Bapak Ibu Saudara selalu mau datang doa pada malam hari ini? Kalau saya, ini kesaksian saya sendiri, kenapa saya selalu mengikuti doa, karena saya melihat teladan ibu saya. Karena waktu dulu masih SD itu, ibu saya sudah mempunyai kebiasaan doa, dan saya sering diajak untuk ikut doa.
Dan saya melihat ibu selalu berdoa, meskipun ayah saya tidak pernah berangkat berdoa, tetapi ibu saya selalu berangkat berdoa. Dan itu membuat kita harus berdoa, membuat saya bergairah dalam berdoa. Entah kadang mungkin kita ya merasa kenapa sih kita harus berdoa ya. Bapak Ibu Saudara, memang kadang doa itu tidak bukan terus berdoa kita mendapatkan semuanya, enggak ya. Pernah saya bagikan bahwa ada sebuah ilustrasi kenapa Bapak itu selalu berdoa terus tuh. Apa yang Bapak dapatkan dari doa itu? Bapak ini menjawab, nah kadang Bapak ini sering tidak mendapatkan sesuatu, justru malah sering kehilangan kekhawatiran jadi hilang, ketakutan jadi hilang, cemas jadi hilang, dan hati Bapak menjadi merasa tenang kembali. Nah, kadang doa seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang dilakukan Daniel, dia punya kebiasaan yang berdoa. Yang kemudian yang kedua, di ayat yang 11, 3 kali sehari ia berlutut ya. Berlutut dan atau berlutut, bersujud, bertelut ya. Mungkin sering kita tidak pernah melihat, tapi ya mungkin berdoanya seperti itu. Kita kakinya dengkulnya yang buat tumpuan untuk kita berdoa. Ini adalah sebagai sikap tubuh yang melambangkan penyerahan diri. Jadi penyerahan diri bukan berarti kita pasrah, tetapi kita menyerahkan kepada Tuhan. Jadi dia sudah mempunyai kebiasaan ini dan dilakukannya setiap hari. Kalau saudara-saudara kita yang Muslim itu, mereka ada doa ibadahnya itu 5 waktu ya Bapak Saudara. Nah, kita malah setiap waktu berdoanya harusnya. Tidak terbatas harus pagi, siang atau sore, tetapi setiap waktu ketika kita menarik nafas kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kehidupan yang diberikan, atas nafas yang diberikan. Itu. Nah, sebagai orang beriman kita juga harus mempunyai kehidupan doa yang baik ya. Mungkin banyak kita pernah mendengar orang sukses hanya dengan modal dengkul, karena mereka tidak hanya berusaha tapi mereka selalu mereka juga menggunakan doa. Jadi mereka sukses karena mereka didukung oleh doa. Doa itu memang kayaknya tidak kayak mustahil, tetapi sangat besar kuasanya. Nah, sebagai orang beriman kita juga harus demikian, kita harus mempunyai kehidupan doa. Yang ketiga adalah mengucap syukur dan memuji Tuhan. Daniel memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, sudah seharusnya lah kita mempunyai kehidupan doa dan menjadi seorang penyembah yang benar. Karena Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Seperti yang pernah dikatakan Pak Agus, kita harus menjadi penyembah-penyembah. Ya, pada zamannya Daud dulu, Daud itu menempatkan pemuji-pemuji. Dan setiap hari tugasnya pemuji ini harus menyembah Tuhan. Setiap waktu-waktu tertentu mereka harus bertugas memuji Tuhan. Dan pujian itu selalu ada. Memang, dan mereka dibayar untuk itu, tidak boleh bekerja di tempat yang lain. Mereka adalah orang-orang Lewi ya.
Jadi selalu berdoa dan memuji Tuhan. Nah, para pejabat ini yang iri hati ini ya, sudah berencana dan ingin membunuh Daniel dan mengambil kebebasannya untuk berdoa kepada Tuhan. Namun Daniel ini tetap bersyukur dan memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Hidup Daniel ini sebenarnya dalam keadaan bahaya, Bapak Ibu Saudara. Dan tetapi dia masih berani berdoa. Ya, kenapa? Ya, karena Daniel ini mempercayai Tuhan dalam kehidupannya. Di Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Nah, jadi Daniel mempunyai kehidupan yang begitu dalam, yang intim dengan Tuhan, sehingga dia tenang. Saudara coba lihat, ada pepatah, air beriak tanda tak dalam ya. Tapi air yang tenang itu menghanyutkan. Nah, jadi seperti kalau kita melihat sungai yang dalam, dia pasti alirannya tidak kelihatan, halus ya. Tetapi kalau saudara kita nyemplung ke situ, pasti akan hanyut. Ya, tetapi kalau kita melihat banyak riak-riak itu, bisa dipastikan itu dangkal. Jadi kehidupan kerohanian seseorang bisa dilihat ketika dia menghadapi sebuah persoalan. Dia akan tetap tenang meskipun dia ada persoalan yang mengancam hidupnya. Jadi Daniel lebih mempercayai kepada Allah, karena Daniel ini mengenal Allahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagian yang keempat adalah doa. Doa ini membawa kedamaian dan ketenangan. Jadi, ya, Daniel berterima kasih dan memuji Tuhan. Dia punya ruang sendiri untuk berdoa. Di kamar atasnya dia ada ruangan untuk berdoa yang menghadap ke Yerusalem. Dan dia berdoa, sementara di bawah itu ada orang-orang yang sudah mengawasi, berencana ingin mencari bukti. Ini loh, Daniel sudah berdoa, karena doa itu dilarang, karena larangan itu sudah dibuat, dan mereka berusaha mencari bukti-bukti bahwa Daniel ini melakukan kesalahan. Nah, jadi para pejabat Babilonia ini mereka iri hati dan berusaha melaporkannya pada raja. Jadi Daniel konsisten ya di tempat itu, ya pasti besoknya di tempat itu. Dia berdoa di situ, besok pasti cari ada di tempat itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi rahasia untuk mempertahankan kesuksesan bukanlah membuat perubahan besar dalam waktu semalam, namun membuat perubahan kecil secara konsisten. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, meskipun apa yang dilakukan Daniel ini sederhana, sepele ya, dia berdoa terus. Kayaknya ya tidak menyelesaikan, tetapi kadang doa itu tidak tahu bisa, kalau kita mau menyelesaikan sesuatu itu sulit, tetapi kalau ketika dengan doa kadang ada sesuatu yang terjadi, kita dimudahkan. Karena doa itu menjawab segala sesuatu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tadi karena Daniel ini sudah mempunyai kehidupan yang dalam, pengenalan dengan Tuhan secara mendalam, dia tahu, dia tetap tenang ya. Maka dia tetap tenang di dalam menghadapi ancaman tersebut.
Terus yang selanjutnya adalah ada mujizat dari doa dan kuasa doa. Di Daniel 6 ayat yang 17, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena orang-orang itu sudah iri hati, mereka melaporkan raja, dan undang-undang itu tidak bisa diubah. Ya mau tidak mau Daniel ini ya pasrah ya. Tapi dia dalam kondisi yang benar, hidupnya benar, dan dia tidak takut. Apa yang terjadi? Raja Darius berkata, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ya. Jadi Raja Darius ini juga merasa sayang karena Daniel ini orang yang sangat baik menurut pemandangan raja. Dia seorang yang bisa dipercaya, tetapi situasinya memang memojokkan Daniel. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti pejabat-pejabat dan para bupati yang pada iri hati tersebut. Apa yang terjadi? Tuhan mengatupkan mulut singa-singa itu dan membiarkan Daniel tetap hidup. Daniel, hamba Allah yang hidup, hambamu ya Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel pada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Jadi ada mujizat yang terjadi. Tuhan menyelamatkan Daniel dan tidak membiarkan Daniel ini dipermalukan. Yang keenam, kebiasaan berdoa membawa perbedaan dalam hidup anak-anak Tuhan. Setelah Daniel ditangkap dan dia dimasukkan ke dalam gua ini, Daniel ini tidak terjadi apa-apa ya. Maka raja langsung mengambil cepat-cepat dari Daniel ini, ditarik dari gua. Dan raja memberi perintah bahwa orang-orang yang telah melakukan komplotan tadi yang bermufakat untuk mencelakakan Daniel, mereka itu jadinya dimasukkan. Belum sampai mereka sampai di dasar sudah diterkam. Bahkan tidak hanya orang itu saja, bahkan istri mereka dan anak-anak mereka juga ya. Anak-anak dan istri-istri mereka ikut dimasukkan ke dalam gua. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena kesetiaan Daniel, ketekunannya, kepercayaannya, imannya Daniel kepada Tuhan, Daniel ini semakin ditinggikan. Dia menjadi orang yang betul-betul dipercaya oleh raja. Dia menjadi tangan kanan raja sendiri, menjadi penasihat ya, dan orang yang dipercaya. Dicatat di dalam sejarah, dia orang yang takut akan Tuhan. Bahkan Daniel mendapatkan suatu penglihatan-penglihatan yang jauh, yang di masa yang akan datang, yang itu sungguh luar biasa. Kalau orang yang tidak dekat dengan Tuhan, mana mungkin Tuhan memperlihatkan penglihatan-penglihatan yang tentang masa depan itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kehidupan Daniel ini sungguh luar biasa. Mari kita contoh apa yang menjadi kehidupannya, kehidupan doanya, konsistennya
Apa yang dilakukannya setiap hari dia bisa melakukan 3 kali sehari. Mungkin kita tidak 3 kali sehari, kok banyakan Pak Kris. Ya berapa, yang penting kita selalu berdoa. Waktu bangun pagi berdoa, makan ya berdoa 2 kali ya toh. Mau tidur berdoa 3 kali, sudah toh. Nah, mari kita pelajari apa yang menjadi kehidupan dari Daniel ini. Sungguh luar biasa. Demikian apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa.